Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola komentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita melihat drawing round 4. Berarti ya ini Piala Dunia, penyisihan Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia yang akhirnya Indonesia akan berhadapan dengan Saudi Arabia dan Irak. Ya, yang mana ini cuma bermain sebanyak 2 kali. Jadi nggak ada sistem home away karena adanya tuan rumah di situ. Oke, nanti kita akan bahas cederanya oleh Romani, juga kita akan bahas bagaimana peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert karena dia baru saja mendapatkan banyak pertanyaan dan dia juga sudah menjawab. Nanti kita akan ulas di situ dan gue juga akan bahas tentunya seputar Barcelona setelah Lamine Yamal menggunakan nomor punggung 10 setelah dirilis. Ternyata tidak banyak perdebatan bahwa ini cocok atau enggak, pantas atau enggak, makin beban atau enggak. Lebih banyak condong yang setuju dan sepakat bahwa Lamine Yamal memang pantas mendapatkan diberikan tahta, diwariskan dengan nomor punggung 10 di sana. Oke. Dan yang terakhir gue mau ada preview tipis-tipis tentang Trofeo Celebrity Cup. Nah, apa itu Trofeo Celebrity Cup? Jadi bakal ada nanti di SCTV, disiarin di Rans juga, di YouTube Rans. Itu ada Trofeo, ada 3 tim yang akan bertanding di sana. Salah satunya adalah Stand Up Indo. Di situ ada Stand Up Indo, ada Colossus FC dan ada Celebrity FC. Jadi kira-kira siapa yang akan meraih juara dalam Trofeo Celebrity Cup tersebut. Oke. Tapi sebelumnya gua mau absen-absen dulu, kalian absen-absen dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi belum mendapatkan pekerjaan semoga diberikan pekerjaan, yang lagi kuliah atau sekolah semoga diberikan nilai yang bagus dan diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Oke, gue juga minta pendapat kalian bagaimana melihat peluang timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Kita bahas dulu, oke? Jadi drawing sudah dilakukan dan sistemnya nggak ada sistem home away. Jadi Saudi Arabia akan menjadi tuan rumah di sana. Ada Saudi Arabia, ada Irak dan ada Indonesia. Kalau yang peringkat 1 dari grup tersebut itu otomatis langsung lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau runner up itu akan diadu lagi sama runner up yang zona Asia. Ya, tapi kalau udah peringkat 3 itu harus udah selesai, nggak bisa melanjutkan ke babak berikutnya atau lolos ke Piala Dunia. Itu ya, seperti itu. Nah, masalahnya Indonesia bukan hanya berhadapan dengan lawan-lawan, banyak yang harus dihadapi oleh Indonesia. Di antaranya adalah Indonesia harus berhadapan dengan suhu yang mana di Saudi Arabia itu lebih panas daripada di Indonesia. Yang pertama itu. Yang kedua, Indonesia harus berhadapan dengan lawan itu antara Saudi Arabia dan Irak ya. Dan yang terakhir, Indonesia harus berhadapan dengan diri sendiri. Kenapa? Mengingat ketika lawan Jepang, gua nggak bilang lini belakang sangat kropos. Nggak, Jepangnya emang terlalu OP untuk Indonesia. Tapi Indonesia harus berhadapan dengan realita bahwa striker yang cepat beradaptasi, striker yang menjadi tumpuan Indonesia, pemain yang selalu menciptakan gol untuk Indonesia, yaitu Ole Romani, itu mengalami cedera dan ya dia hampir dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia kala bersaing di round 4. Itu dia. Kenapa? Indonesia juga harus berhadapan dengan jadwal yang sangat mepet karena ini seingat gua akan bermain pertama 8 Oktober. Setelah itu Indonesia langsung main lagi di 11 Oktober.
Ya, jadi lawan Saudi Arabia tuan rumah itu 8 Oktober, setelah itu lawan Irak 11 Oktober. Jadi Saudi Arabianya ini bisa istirahat dulu, dia baru main lagi 13 Oktober. Punya waktu untuk istirahat, sementara Indonesia mepet. Jadi Indonesia terbang, Indonesia match, istirahat sekali, besoknya match lagi. Itu ya, dan tanpa Ole Romeni. Sekali lagi gue katakan tanpa Ole Romeni, berhadapan dengan lawan, berhadapan dengan suhu, berhadapan dengan diri sendiri. Nah, sekarang gimana nih? Pede apa enggak? Ya, yang namanya fans timnas Indonesia, gue sih ya harus dipede-pedein, harus dioptimisin, ya, nggak boleh nyerah di jalan. Gue syukur-syukur berdoa keajaiban tiba-tiba kita menang lawan Irak, karena pikiran realistisnya adalah kita runner up. Gimana kita bisa runner up? Ya, kita mungkin kalah lawan Irak. Kita mungkin kalah lawan Irak atau syukur-syukur bisa imbang lawan Irak. Tapi berhadapan dengan Arab Saudi, ya, Arab Saudi itu kita bisa menang karena kita bisa imbang, kita pernah imbang dan kita pernah menang lawan Saudi Arabia. Ya, masalahnya setiap tim pasti upgrade, setiap tim pasti ada penyempurnaan baru gitu di setiap sektor, di setiap lini, ya pasti ada inovasi baru yang dimiliki oleh negara tersebut. Sama Irak kita belum menang nih lawan Irak nih, 3 kali kalah bahkan lawan Irak. Sapu bersih Irak lawan Indonesia itu emang agak susah secara militansi, determinasi. Irak itu ya mirip-mirip Qatar lah cara mainnya, fisik gitu kan. Tapi nggak sekotor Qatar ya. Wah, kotor Qatar ketika jadi tuan rumah, ketika ada event-event yang dia main gitu, kadang suka nakalnya tuh kelihatan Qatar. Tapi kalau Irak ya mungkin dia nggak terlalu memikirkan non teknis gitu, karena secara teknis pun Irak memang unggul. Tapi itulah, kita lawan Irak belum pernah menang, 3 kali kalah. Kita secara peringkat FIFA di 118-an apa ya, masih di paling bawah untuk zona Asia ini. Dan satu-satunya harapan adalah Saudi Arabia. Karena apa? Karena kita masih bisa imbang dan kita masih bisa menang lawan Saudi Arabia. Menangnya lawan Saudi Arabia yang Mancini, lu bayangin. Ya benar ya, yang Mancini gitu. Cuma itu tadi, bagaimana skuad kita sekarang? Skuad kita sekarang kita kehilangan Ole ini. Ya Allah, gue sih sedih, jujur gue sedih kehilangan Ole ya. Kenapa? Karena dia cepat adaptasi, kelas, dia selalu menunjukkan kualitas setiap match. Ya lawan Jepang emang berat gitu. Cuma lu lihat ketika dia bukan lawan Jepang, ya selalu cetak gol, dribble-dribblenya selalu, permainannya selalu efektif gitu. Jadi kita ada harapan, kayak lu pernah gak sih kayak nonton tim kayak kita masih ada harapan gara-gara satu orang gitu. Ya itu yang harus bisa dicari opsi untuk menambal atau menyempurnakan di lini depan gitu. Banyak tuh yang udah ditanya sama Patrick Kluivert, gimana tuh Ole cedera gitu. Oke, kita udah menyiapkan plan B. Plan B-nya gue nggak tahu siapa. Apakah akan ada naturalisasi baru, ataukah main false nine, atau ya main false nine dan memperkuat second strikernya, forward selain striker number 9-nya, atau naikin Jans Raven. Ya, Raven ini dinaikin. Cuma kadang gue mikir lagi, kalau naikin Jans Raven, ya dia OP banget, keren banget. Ya AFF, ya di AFF gitu. Cuma untuk berhadapan dengan, mampu gak nih berhadapan yang next level lagi, secara sorotan publik lebih, spotlightnya itu kenceng banget, secara pressure itu juga kenceng banget. Nah, Jans Raven, ya apapun opsinya gue doain yang terbaik buat timnas Indonesia. Ya intinya itu aja sih dari gue. Gue kalau ditanya optimis apa enggak, harus dioptimisin. Ya paling realistis adalah ya kita bisa curi poin pas lawan Arab. Lawan Irak agak berat, tapi kalau keajaiban memang datang untuk Indonesia dan rejeki Indonesia itu lolos sih bisa. Nggak tahu lah poin berapa, tapi yang jelas maksimalin lawan Arab. Ya cermat lawan Irak, maksimalkan lawan Saudi Arabia. Itu sih menurut gua. Kalau menurut kalian seperti apa peluang timnas Indonesia, ditambah tadi gue bilang berhadapan dengan suhu di Arab, berhadapan dengan lawan, berhadapan dengan tim sendiri, dan berhadapan dengan jadwal itu ya. Itu dari
tim nasional Indonesia. Semoga yang terbaik buat tim nasional Indonesia. Dan selanjutnya gue mau bahas tentang Barcelona yang ternyata nggak terlalu banyak pro dan kontra ketika Lamine Yamal menggunakan nomor punggung 10. Kenapa? Karena secara semua pemain support Lamine Yamal nomor punggung 10. Rapinya komen, Lewandowski juga happy-happy aja. Jadi aman-aman aja harusnya untuk Lamine Yamal menggunakan nomor punggung 10. Belum lagi kayak penjualan jersey, kayak terakhir jersey nomor 10 Barcelona nggak laku ya pas Ansu Fati aja. Ini kan bisa lagi meningkatkan penjualan gitu kan, secara penjualan, quantity dapat, dan ya menjadi pemasukan, jadi income buat Barcelona sendiri gitu. Dan ada lagi nomor 10 yang serem di Barcelona, harusnya seperti itu ya. Kabar terbaru dari Barcelona adalah bahwa Ter Stegen bahkan ketika dia udah nge-gym sendiri, dia pun tidak diajak tur pramusim bahkan ke Asia. Ya, Ter Stegen tidak akan berangkat tur pramusim bersama Barcelona ke Asia, bayangin. Dan stadion dari Barcelona, Spotify, Camp Nou Spotify itu baru bisa digunakan paling lambatnya itu adalah ketika 14 September, di belasan September berhadapan dengan Valencia. Jadi kalau ada Johan Gampar biasanya di Camp Nou, kalau nggak bisa ya harus izin lagi. Kalau nggak kompetisi Johan Gampar sih nggak apa-apa menurut gua. Nggak apa-apa, udah. Nah, yang terakhir, Trofeo Celebrity Cup. Coba kalian, gue minta analisa sedikit lah buat match ini gitu. Ini akan main Sabtu, main jam 12:30 siang, 12.30. Udah ada kick off di situ. Celebrity FC, Colossus, dan Stand Up Indo. Ya, gue kasih tahu kalau Colossus FC secara materi pemain itu rata, bagus semua, rata, dan secara range usia juga lebih muda dari Stand Up Indo. Ya, bahkan dia juga ada match atau ada game tiap minggu. Jadi dia masih ada latihannya gitu. Dia usia lebih muda, masih ada latihannya. Olahraga masing-masing juga terjaga secara fisik. Gimana itu menghadapi Colossus gitu. Nah, sementara di Celebrity secara jam terbang, secara pengalaman udah pasti mereka lebih unggul dari Stand Up Indo. Ya, mereka juga dulu orang-orang yang pengen jadi pemain bola gak kesampaian, makanya ada yang jadi artis, ada jadi penyanyi, dan jago-jago. Ya, dan jago-jago, lu bayangin. Dia juga ada match rutin, latihan rutin, seminggu kadang bisa lebih dari 1. Ya, itu secara kekompakan, solidaritas, mereka pasti lebih unggul gitu, karena ada matchnya dia secara chemistry. Ya, bondingnya udah dapet gitu. Sering main keluar juga, lawan ini lawan itu, sparring lawan ini lawan itu. Jadi ada, bahkan kayak ada kayak Samsir Alam di situ. Samsir Alam nih, gue nggak tahu nih, kalau misal kan ada peraturan kalau legend ex pemain itu nggak boleh golin. Samsir, lo masuk yang mana Samsir? Lo masuk ex pemain kah nggak boleh golin, atau lu masuk selebriti? Karena dua-duanya masuk nih. Kalau lu masuk selebriti, lu terlalu jago buat selebriti. Lu pemain beneran Samsir. Dan ya, kalau bicara kekuatan stand up Indo, kita punya Okire nggak? Oke lah, main dia dulu pemain bola gitu. Cuman kan sekarang aktor. Gue juga main bola di Liga 3 gitu. Gue ya bisa main bola, cuman kan sekarang stand up, konten, main film juga gitu. Olahraga pribadinya jarang. Jangankan olahraga bonding chemistry gitu, stand up Indo, ini olahraga pribadinya aja kita jarang. Ini agak berat nih ya. Ini lebih dari CWC menurut gua, lebih genting juga dari Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Cuma kita lihatlah, ada jegel. Satu-satunya tumpuan adalah ya Dodi Tadit, ada pelatih lari, itu anak stand up juga. Itulah kira-kira ya yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lagi-lagi kalau lu suka jersey ini, nanti gue kasih tahu belinya di mana. Dan jangan lupa nonton Dance TV setiap Senin di YouTube Dance TV dan di aplikasi Dance TV. Gue bakal ada di situ sebagai host dan membahas sepak bola yang lebih mantap, karena banyak bintang tamu yang lebih kredibel untuk membahas sepak bola. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.